semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Sabtu tanggal 30 Agustus tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan sebuah kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang perempuan ya, sekaligus seorang istri yang bernama Reni. Ia ini berusia 28 tahun. Ia ini mempunyai kisah atau hubungan dengan satpam yang ada di tempatnya bekerja. Kisah ini bermula sewaktu Reni ya, ia ini sebagai kepala bagian, dan ia pun harus rela bekerja hingga larut malam untuk menyelesaikan semua tugasnya. Dan atas kebijakan pimpinan, Reni selalu dikawal satpam jika hendak pulang. Dan satpam itu bernama Pak Marsan. Satpam yang kerap mengawalnya dengan sepeda motor bututnya yang mengirim mobil Reni dari belakang hingga ke depan halaman rumah. Dengan demikian, Reni selalu merasa aman untuk bekerja hingga selarut apapun, karena pulangnya selalu diantar. Tak jarang Reni memintanya mampir untuk sekedar memberinya secangkir kopi, hingga suami Reni pun mengenalnya dengan baik. Bahkan suaminya pun kerap kali memberinya beberapa bungkus rokok kesukaannya. Pak Marsan adalah lelaki berusia 40 tahunan. Tubuhnya cukup kekar dengan kulit kehitaman khas orang Jawa. Ia memang asli Jawa dan katanya pernah menjadi preman di Pasar Senen, Jakarta. Dan ia sudah menjadi satpam di bank tempat Reni bekerja selama 8 tahun. Ia sudah beristri yang sama-sama berasal dari Jawa. Reni pun sudah kenal dengan istrinya yang bernama Sarni. Suatu hari saat Reni selesai lembur, ia kaget saat yang mengantarnya bukan Pak Marsan, tetapi orang lain yang belum cukup ia kenal. Kemudian ia pun bertanya kepada satpam tersebut, dan ia menjelaskan bahwasanya Pak Marsan minta izin tidak masuk karena istrinya melahirkan. Akhirnya hari itu Reni diantar oleh satpam tersebut. Dan hari Minggu, Reni bersama suaminya memutuskan untuk menjenguk istri Pak Marsan di rumah sakit umum. Akhirnya Reni mengetahui kalau Yusarni mengalami darahan, dan dengan kondisinya itu ia terpaksa menginap di rumah sakit untuk waktu yang agak lumayan setelah postpartum.
suaminya, Reni ikut membantu biaya perawatan istri Pak Marsan dengan pertimbangan selama ini Pak Marsan telah setia mengawalnya setiap pulang bekerja. Dan sejak saat itu, hubungan keluarga Reni dengan keluarga Pak Marsan seperti layaknya saudara. Dan kadangkala Yusarni mengirimkan pisang hasil panen di kebunnya. Walaupun harganya tidak seberapa, tetapi Reni merasa ada nilai lebih dari sekedar harga pisang itu. Itulah yang lebih berharga dibanding materi sebanyak apapun. Dan sering pula Reni mengirimi biskuit dan sirup ke rumahnya yang sangat sederhana dan terpencil. Memang rumahnya berada di tengah kebun yang penuh ditanami pisang dan kelapa. Karena seringnya Reni berkunjung ke rumahnya, maka tetangga yang letaknya agak berjauhan sudah menganggapnya sebagai bagian dari keluarga Pak Marsan.
Saat Reni sedang mengepel lantai, tanpa disadari tiba-tiba Pak Marsan datang dari belakang. Kemudian Reni pun menyuruh untuk pindah tempat. Dan Reni pun tahu ia tak mungkin menolak keinginan Pak Marsan, apalagi ia juga menyukainya. Jadi Reni menurut saja saat ia ingin mengulang kembali. Akhirnya mereka pun menuju ke kamar depan yang memang khusus untuk tamu bila ada yang menginap. Dan kamar tamunya fasilitasnya komplit sesuai standar rumah berkelas. Kamar tamu itu dilengkapi tempat tidur spring bed dan kamar mandi di dalam, serta AC. Dan setelah menutup pintu kamar dengan kakinya, Pak Marsan mulai kembali. Reni pun sudah tak peduli kalau Pak Marsan itu adalah anak buahnya. Yang ia tahu adalah keinginannya mulai datang kembali. Dan Pak Marsan pun jadi lebih santai dan menyukai pekerjaan Reni yang ia lakukan dengan penuh ketulusan. Mereka berdua terdiam beberapa saat. Mereka bisa melihat saat-saat yang indah itu secara utuh melalui cermin besar yang ada di kamar tamu. Tiba-tiba Reni melihat bahwa ia adalah pasangan yang serasi. Mungkin hanya status sosial dan status pernikahan mereka yang tak memungkinkan untuk menjadi pasangan suami istri. Tapi sepanjang mereka dapat melakukan dengan luasa, rasanya tak ada masalah. Dan pagi harinya mereka sempat mengulang lagi sebelum Pak Marsan pulang kembali ke kantor. Dan mereka berdua sepakat bahwa akan berlaku wajar, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara mereka berdua. Dan sudah hampir 2 bulan sejak peristiwa dengan Pak Marsan, Reni tidak melakukannya kembali. Hal itu disebabkan karena suaminya selalu berada di rumah. Dan di samping itu, Reni juga sempat dinas keluar, sehingga tidak ada kesempatan bertemu secara bebas. Lama-lama Reni merasa kangen dengan Pak Marsan. Dan akhirnya kesempatan yang ia tunggu-tunggu datang juga. Dan itulah yang namanya rezeki. Tidak perlu dikejar dan tidak dapat pula ditolak. Kalau sudah waktunya, pasti akan datang dengan sendirinya. Hari itu hari Sabtu, jadi kantor libur. Kebetulan pula suaminya sedang seminar di Pekanbaru dan pulang Minggu sore. Dan karena suntuk di rumah, Reni mencoba datang ke kantor. Siapa tahu ia bisa ketemu Pak Marsan.
Banyak bicara, mereka masuk ke kamar satu-satunya yang ada di rumah itu. Di situ tidak ada tempat tidur seperti di rumah Reni. Yang ada hanya kasur yang sudah agak kumal yang terhampar di lantai, yang dilapisi karpet plastik serta lemari pakaian plastik di dekatnya. Mereka pun akhirnya dapat mengobati kerinduan masing-masing. Reni pun terlalu lemah untuk memperhatikan. Akhirnya ia pun tertidur. Dan hari sudah menjelang sore saat Reni bangun dan berbenah kembali. Dan saat ia berbenah, Pak Marsan memulainya kembali. Memang Pak Marsan itu mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh suaminya. Reni pun menjadi keterusan dibuatnya. Dan resmilah Pak Marsan menjadi kekasih rahasia Reni. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.